Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10, mari kita mulai pembelajaran sesi kedua ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum Kak Indah. Sudah siap untuk memulai pembelajaran kali ini? Sudah, yang lainnya udah siap belum? Yang lainnya udah siap? Sudah, Kak. Baik, kalau gitu. Karena anak-anaknya sudah siap, saya serahkan pembelajaran kali ini kepada Kak Indah. Mangga Kak Indah. Oke, sebentar ya, saya buka dulu PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku di Sosum 3. Terima kasih untuk yang sudah mau menghadiri kelas kali ini bersama saya di kelas ekonomi 2. Tuh, seperti yang dilihat di layar ya, kalau hari ini itu yang akan kita bahas itu materinya mengenai elastisitas, teori konsumsi, dan teori produksi. Kalau misalnya di sekolah itu, teori konsumsi itu, kalau anak IPS pasti pernah belajar yang perilaku konsumen, terus perilaku produsen gitu. Yang nanti nyambungnya ada ke kepuasan, dan kemudian ada ke teori-teori produksi lainnya. Langsung aja ya. Udah pada siap kan ini? Siap, Kak, siap. Kak. Siap, Kak. Karena udah pada siap. Kenapa? Siapa tadi yang itu? Nah, karena udah pada siap, seperti biasa kita mulai pembelajaran kali ini dengan pretest. Itu link untuk pretestnya. Pada bisa dibuka nggak? Atau pakai kodenya? Kodenya yang ada di sini. Pakai link bisa nggak? Tiga tujuh sembilan enam lima empat lima delapan. Itu kalau pakai kode. Boleh, bentar ya. Tuh.
Sama-sama. Ada yang baru join ya?
Itu link pretestnya ya, Kak? Ya, ini saya ini ya, kopiin ke chat. Nah, udah langsung Iya, klik. Kak. Oke. Nah, saya cek dulu ya, udah nambah belum? Report. Retest, oh udah nambah. Nambah 3 orang. Gimana sih kalau di quiz guys? Lihatnya yang terakhir masuk nggak bisa. Kak, mohon maaf, boleh kirimin linknya lagi di chat. Soalnya tadi saya udah ngisi, tiba HP saya mati, jadi Oh, ngulang lagi. nggak apa-apa nih, bentar ya. Saya kirim lagi linknya ya. Itu linknya ya. Iya, Kak. Oh ya, ini Nisa nih baru 1 udah keluar.
49. Nambah seorang. Yang sudah siapa aja? Aku udah, Kak. Ratih. Hati. Abi udah Kak Abi. Oh ya, Rati ada. Tapi nggak ada kelasnya gitu. Jadi bingung. Oke. Oke, semuanya sudah. Baru 4 orang sih. Kalau lihat di itu, Abi udah ya, tadi udah. Kalau lihat di report sih baru 4 orang. Saya udah, Kak. Siti Kurnia. Ya, tadi saya lihat Siti Kurnia ada sama. Baru 4 apa 5? Revisha. Oh iya, ini ada. Abi namanya, oh ya ini Abi Umaru. Ini siapa? B doang ya? B doang siapa ya? IPA udah, IPA. 4 doang. IPA disconnect terus, jadi si itunya apa puisinya keluar. Ya ini ada 4 soal yang belum ya kamu. Mau dibahas aja nggak soalnya? Apa masih mau ngerjain? Bahas ya. Nah, soal nomor 1. Ini tentang kepuasan konsumen, berarti mengenai perilaku konsumen. Soalnya adalah kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa dapat diukur atau dihitung dengan angka-angka. Merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu pendekatan A. Atribut, B. Kardinal, C. Ordinal, D. Agio, dan E. Indifference curve. Kalian jawabnya apa? Kardinal. Jawabannya adalah kardinal, betul. Jadi kalau misalnya menurut pendekatan kardinal atau teori kardinal, si kepuasan konsumen itu bisa dihitung gitu dengan angka-angka. Dengan satuannya apa? Satuannya adalah util. Util itu dari utility atau kepuasan gitu. Jadi 1 kepuasan, 2 kepuasan kayak gitu.
Sebenarnya pendekatan untuk menghitung atau menganalisis kepuasan konsumen itu ada dua. Yang pertama adalah yang dapat dihitung atau kardinal, yang kedua yang tidak dapat dihitung atau ordinal. Kalau misalnya tidak dapat dihitung itu berarti bagaimana? Dia menghitungnya itu menggunakan kurva. Kurva apa? Menggunakannya adalah kurva indifference atau IC, indifferent curve. Nah, yang ini yang E. Yang E itu adalah alat kurva untuk menganalisis kepuasan konsumen gitu. Nah, ini masuknya ke pendekatan ordinal. Terus kalau atribut itu ya tahulah atribut alat-alat dan segala macamnya, ini nggak ada sih di ekonomi. Kalau misalnya agio itu adalah keuntungan dari saham gitu. Keuntungan dari saham atau biasa disebut agio saham. Untuk penjelasan lebih ininya ada di sini. Jadi, perilaku konsumen pada dasarnya menjelaskan bagaimana konsumen mendayagunakan sumber daya yang ada atau uang di sini ya, dalam memuaskan keinginan atau kebutuhan dari suatu atau beberapa produk. Dalam teori perilaku konsumen itu ada dua yang tadi untuk menganalisis perilakunya. Yang pertama adalah pendekatan kardinal, yang kedua ordinal. Kalau menurut pendekatan kardinal, utilitas suatu barang dan jasa dapat diukur dengan satuan util yang tadi udah saya jelaskan ya. Sedangkan pendekatan ordinal mengatakan bahwa kepuasan dapat dianalisis dengan sebuah kurva, yaitu kurva indifference. Kalau agio saham atau agio saham, selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya atau bisa disebut sebagai kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penjualan saham di atas nominalnya. Jadi nominalnya ini ibarat kalau jualan barang ya, itu harga pokoknya gitu. Jadi kalau misalnya nilai nominalnya 10.000, tapi ketika dijual itu ternyata harga pasaran sahamnya itu adalah 12.000. Nah, berarti si agio sahamnya itu adalah 2.000 per lembarnya. Kayak gitu. Itu agio saham. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Kak. Mengenai nggak ada? Dari Abi nggak ada? Dari yang lain ada kah? Nggak ada juga? Kak, jadi Ya. kalau agio itu adalah kayak keuntungan atau labanya ya Kak? Kan tadi Iya. dari 10.000, terus dijualnya 12.000. Jadi agionya itu 2.000 laba dari suatu perusahaan ya Kak? Ya, laba yang didapatkan perusahaan dari setiap satu lembar sahamnya gitu. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama. Kalau misalnya itu kan kalau laba ya agio, kalau misalnya yang ruginya itu disagio. Begitu. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu tentang elastisitas. Nih, jika hubungan antara barang X dan barang Y adalah komplementer atau saling melengkapi, maka koefisien elastisitas silangnya atau EC, elasticity cross, adalah A, EC lebih dari 0, B, EC kurang dari 0, E, EC sama dengan 0, D, EC sama dengan 1, atau E, EC sama dengan infinite. Terhingga. Kalian jawabannya yang mana? B. Jawabannya adalah yang B, EC kurang dari 0 atau negatif gitu, karena sekilas dulu ya. Kalau misalnya ini ya yang namanya elastisitas silang itu nilainya ada dua. Nilainya itu yang pertama adalah yang positif, yang kedua adalah yang negatif. Di sini kan kita udah tahu ya bahwa yang negatif itu adalah barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Nah, kalau misalnya yang nilainya positif, berarti dia ada barang yang saling menggantikan atau substitusi gitu. Kalau misalnya mau ngapalin, gampangnya kayak gitu. Negatif komplementer, positif substitusi. Kalau negatif kurang dari 0, kalau positif berarti ya lebih dari 0 gitu nilai angkanya. Kalau misalnya di kurva itu dia berarti di atas. Kalau ini kan di bawah. Untuk lebih jelasnya,
Pembahasannya di sini. Elastisitas silang permintaan adalah ukuran dari respon permintaan suatu barang ketika harga barang terkait berubah. Barang terkait itu adalah barang yang barang yang berhubungannya gitu. Respon permintaan ini berarti jumlah barang yang dimintanya gitu. Adapun nilai EC ini terbagi menjadi dua, yang tadi udah saya sebut ya, positif dan negatif. EC positif, ketika harga barang X naik, maka permintaan barang Y akan naik. Biasanya terjadi pada barang substitusi. Contohnya kayak gini, yang substitusi itu misalnya yang saling menggantikan itu apa? Handphone misalnya ya. Handphone itu yang pertama ada misalnya merek Samsung, terus yang kedua ada merek Oppo. Nah, katakanlah harga si Samsung itu harganya naik gitu. Nah, otomatis orang-orang nggak akan mau beli HP Samsung itu kan, gitu, karena harganya mahal misalnya. Karena nggak beli HP Samsung, berarti dia akan berpindah ke merek HP yang lain. Berarti dia akan berpindah ke merek HP Oppo misalnya. Begitu, maka konsumen Samsung kan berpindah ke Oppo, berarti permintaan HP Oppo ini akan naik gitu. Jadi nyambungnya dari situ. Terus kalau yang EC negatif, ketika harga barang X naik, maka permintaan barangnya akan turun. Misalnya contohnya gini, BBM naik-naiknya nih sebulan ini gitu, sebulan full ini BBM itu lagi naik-naiknya. Otomatis orang-orang akan mengurangi penggunaan BBM kan gitu. Baik BBM untuk motor maupun untuk mobil. Nah, berarti permintaan untuk kendaraan misalnya permintaan untuk kendaraan itu akan turun. Kenapa? Karena yang ngapain beli kendaraan sekarang, orang harga BBM juga lagi nggak stabil dan naik terus misalnya kayak gitu. Mending nanti aja kalau harganya sudah stabil atau sudah turun. Nah, di situ kan kita tahu ya bahwa yang namanya bensin sama kendaraan itu merupakan barang komplementer gitu. Kecuali yang listrik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mengenai elastisitas silang atau cross elasticity? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, berarti paham. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, produk marginal negatif terjadi pada waktu. Produk marginal ini maksudnya ke teori perilaku produsen. A, produk total berada pada kondisi maksimum. B, produk total telah melewati kondisi maksimum. C, produk rata berada pada titik maksimum. D, produk rata-rata memiliki kemiringan negatif. Atau E, produk total belum mencapai maksimum. Kalian jawabnya yang mana? Yang B. Yang D? B. Oh, B. Iya, jawabannya adalah betul yang B. Produk total telah melewati kondisi maksimum. Gitu. Penjelasannya ada di sini. Jadi, pertama harus tahu dulu ya yang namanya produksi total atau produk total pada dasarnya dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja atau labor. Untuk memudahkan penjelasannya, maka akan dibantu dengan kurva di samping. Nah, ini dia kurvanya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa yang vertikalnya, yang ini adalah output atau barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang horizontalnya adalah labor atau faktor produksinya, gitu, tenaga kerja. Kalau misalnya nyambung ke soal, ya langsung ke soal dulu. Jadi produk total itu akan negatif, total produk itu akan negatif. Si TP ini akan negatif kalau apa gitu. Ya pokoknya ini kan. Si MP ini akan TP ini akan negatif kalau si ininya udah melewati angka 0 gitu. Karena gimana sih soalnya saya jadi lupa. Astagfirullahaladzim. Oke lah. Ntar ya saya lihat soal dulu. Produk marginal negatif. Astagfirullah.
Nih produk marginal akan negatif. Ini nih, marginal produk akan negatif kalau ada di bawah ini kan. Nah, berarti ketika si total produknya sudah melewati angka maksimum. Angka maksimum itu di mana? Angka maksimum itu di sini. Nah, ketika TP maksimum, si MP-nya itu adalah 0. Tapi ketika TP-nya sudah meluncur ke bawah, gitu, berarti MP-nya negatif. Begitu. Untuk menjelaskan tahap-tahapnya, kan di sini di kurvanya ada tahap-tahapnya ya. Nah, pada tahap 1, perhatikan yang ini. Marginal produknya itu bernilai positif. Ini kan bisa dilihat ya, dia masih di atas garis horizontal ini. Dan nilainya meningkat, begitu. Set, kan di sini meningkat. Sorry, ini gambarnya. Nah, perusahaan tidak berhenti menambah tenaga kerja sampai titik average product atau produk rata-rata mencapai maksimum. Sampai ada di sini. Dia tuh terus nambah, labornya ditambah terus kan. Nah, ketika labornya nambah terus, si ininya juga nambah terus kan, total produknya gitu. Kemudian, pada tahap AP mencapai maksimum, si MP-nya mengalami penurunan. Nah, setelah si AP-nya maksimum, baru MP-nya turun. Ini kan maksimum. Ini kan maksimum. Ininya turun gitu. Di tahap 2 itu dia turun. Kan lihat ya kalau misalnya yang tahap 1 itu dia naik, terus AP-nya maksimum, lewat dari situ dia turun. Maka perusahaan mengalami yang namanya law of diminishing return. Gitu. Artinya ada penambahan satu faktor produksi, tapi rata-ratanya menurun. Gitu. Perusahaan belum berhenti menambah labor sampai titik MP sama dengan 0. Nah, ini kan bisa dilihat ya, dia itu bergerak terus, si labornya itu. Gitu. Ini kan. Nah, di sini tuh dia menambah labor terus. Nah, bisa kelihatan kan si TP-nya juga naik. Di sini posisinya, total produknya. Gitu. Kemudian, pada tahap ketiga, setelah melewati yang namanya law of diminishing return, setelah MP-nya sama dengan 0, TP-nya ada pada titik maksimum. Jadi setelah ditambah terus sampai tahap ketiga, nah baru aja total produknya ada di titik maksimum. Kemudian perusahaan berhenti merekrut labor. Karena kalau misalnya terus merekrut labor, berarti TP-nya akan melewati titik maksimum itu kan, berarti MP-nya jadi negatif. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Pokoknya sampai tahap kedua itu si outputnya itu terus bertambah kan? Gitu, dia di sini tuh outputnya terus bertambah. Kalau lewat dari tahap ini, dia outputnya turun kan tuh, total produknya turun. Gitu. Kalau diam saja, saya artikan sebagai paham ya. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Nomor 4. Nomor 4 itu tentang elastisitas. Dengan naiknya pendapatan konsumen, menyebabkan pembelian barang X menurun. Ini berarti barang X adalah barang. Jadi ceritanya ketika pendapatan naik, permintaan malah menurun. A, barang superior, 1 barang superior, 2 barang mewah, 3 barang normal, dan 4 barang inferior. Kalian jawabnya adalah? 4 saja. Iya, jawabannya adalah 4 saja. Kalau misalnya di sini yang namanya barang superior dan barang mewah itu sama ya. Barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan naik. Ini kan maksudnya ke elastisitas pendapatan. Barang normal juga sama sifatnya. Ketika pendapatan naik, maka permintaannya akan naik gitu. Cuma bedanya kalau barang superior dan barang mewah itu sama, maksudnya barang-barang yang mahal gitu ya, yang mewah. Kalau misalnya barang normal itu ya barang-barang biasa yang untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Kalau barang inferior,
Udah jelas, barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan konsumen naik. Contohnya apa? Contohnya adalah barang-barang dengan kualitas rendah, kayak barang KW gitu. Barang-barang murah lah gitu. Yang ibaratnya di kelompoknya itu dia kasta terendah. Ini ada di sini ya. Seperti itu yang memiliki kualitas yang baik. Peminat barang ini adalah mereka yang memiliki pendapatan yang tinggi. Maka ketika pendapatan seseorang naik, permintaannya pun akan naik juga. Dan si elastisitasnya bernilai positif lebih dari 1. Ingat, positifnya lebih dari 1 kalau yang barang superior. Contohnya mobil mewah, smartphone mewah, rumah mewah. Kalau misalnya inferior, barang yang memiliki kualitas rendah, barang inferior dicari oleh mereka yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Karena dibutuhkan ketika pendapatan sedang turun. Nah, si nilai elastisitasnya adalah negatif, kurang dari 0. Contohnya barang KW, barang bekas, dan sebagainya. Kalau barang normal, hampir sama kayak barang mewah tadi kan ya. Cuman kan ini contohnya adalah barang-barang biasa yang dibutuhkan sehari-hari. Elastisitasnya bernilai positif, tapi nilainya lebih dari 0 gitu. Kalau misalnya yang tadi kan, yang barang mewah itu, pokoknya gini, kalau yang inferior itu di bawah 0, kalau misalnya yang ini tuh yang barang normal tuh, barang mewah itu lebih dari 1, kalau misalnya yang di tengah-tengahnya itu adalah barang normal gitu. Ada yang ditanyain dulu nggak dari elastisitas pendapatan? Jadi kita tadi udah belajar elastisitas silang, terus elastisitas pendapatan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau misalnya nggak ada, saya lanjut ya. Soal nomor 5. Kurva indifference, atau kita balik lagi ke perilaku konsumen. Kurva indifference menggambarkan kombinasi dari 2 macam barang atau lebih yang memberikan A. Kepuasan yang sama pada konsumen, B. Kepuasan yang sama pada produsen, C. Kepuasan yang sama pada konsumen dan produsen, D. Hasil yang sama pada konsumen, atau E. Hasil yang sama pada produsen. Kalian jawab yang tadi? Yang A. Yang A, Kak. Kepuasan yang sama pada konsumen. Betul, jawabannya adalah kepuasan yang sama pada konsumen gitu. Balik lagi, kurva indifference ini masuk ke pendekatan ordinal. Nah, di sini ada nih pengertiannya. Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan kombinasi 2 macam barang konsumsi yang memberikan tingkat utilitas atau kepuasan yang sama bagi konsumen. Ciri-ciri kurva indifference itu apa aja sih? Yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, kayak yang tadi udah saya sempat gambarin ya. Misalnya ini kurva turun dari kiri atas ke kanan bawah. Gitu. Terus, yang kedua, cembung ke arah titik asal atau titik origin. Nah, ini kan ada ya cembungnya. Ini cembung. Tuh, cembung. Terus, kurva indifferent tidak saling berpotongan. Jadi nggak saling ketemu, ibaratnya kayak kurva permintaan ketemu sama penawaran jadinya equilibrium. Nah, di situ nggak kayak gitu, paling cuma bersinggungan aja sama budget line. Yang D, jika kombinasi barang yang dikonsumsi semakin banyak, maka akan memberikan utilitas yang semakin tinggi, yang ditunjukkan oleh kurva indifferent yang semakin menjauh dari titik nol. Nah, ini adalah contoh dari kurva indifferent. Nah, di sini kita bisa lihat dia kan turun dari sini ya, dari kiri atas ke kanan bawah, terus dia juga cembung ke titik origin yang ini ada di sini. Titik originnya gitu. Terus kalau misalnya semakin banyak gitu ya, kalau misalnya ditambah nih jadi 5 gitu, tambah jadi 6, berarti dia kan makin ke sini kan, makin menjauh dari titik origin gitu.
Terus di kurva indifference ini juga, kan ini kepuasan konsumen ya. Sama kayak produksi atau misalnya penerimaan dan segala macamnya, konsumen itu disebutkan akan mengalami kepuasan maksimum kalau di kurvanya ini si kurva indifferent-nya bersinggungan dengan garis budget line atau BL. Budget line itu contohnya ginilah, manusia itu akan puas dalam hal konsumsi suatu barang kalau misalnya dia sudah menghabiskan semua uang yang dimiliki untuk konsumsi barang tersebut gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Lanjut. Maaf, boleh diulang sedikit penjelasan yang kurva itu, Kak, yang mulai dari kalau bersinggungan. Nah, jadi ini kan sama ya di ekonomi suka kayak kepuasan maksimum atau misalnya laba maksimum, laba minimum kayak gitu-gitu. Di perilaku konsumen ada juga. Nah, itu namanya adalah kepuasan maksimum konsumen. Kalau misalnya menggunakan kurva indifference ini, menggunakan pendekatan ordinal, disebutkan bahwa si konsumen itu akan mengalami kepuasan kalau misalnya dia sudah menggunakan semua sumber daya yang dia miliki atau uang yang dia miliki untuk mengkonsumsi suatu barang. Kalau misalnya dilihat dari kurvanya, artinya nanti ada yang namanya kurva BL atau budget line gitu. Jadi akan mengalami kepuasan itu kalau kurva budget line-nya bersinggungan dengan kurva indifference. Ini kan budget line-nya nih yang merah. Terus yang AB-nya ini adalah IC. Nah, ini kan bersinggungan di sini. Artinya di titik ini tuh, ini bukan berpotongan ya, tapi bersinggungan. Di titik ini tuh dia mengalami kepuasan gitu. Kalau misalnya dia BL-nya di sini gitu ya, BL-nya di sini, artinya kan masih ada uang yang belum dipakai nih sebesar segini gitu. Nah, itu tuh dia belum puas. Kalau misalnya di sebelah sini, itu kan uangnya kurang gitu ibarat. Jadi yang maksimumnya tuh di sini ketika budget lainnya bersinggungan dengan IC. Gampangnya gini, kamu udah puas kalau kamu udah ngejajanin semua uang yang kamu punya gitu. Bisakah? Siapa tadi yang nanya? Saya nggak lihat namanya. Siti Kurnia ya? Iya, Kak. Oke, paham nggak? Paham, Kak. Oke. Pokoknya bersinggungan ya, bukan berpotongan. Diingat aja. Kita lanjut ke nomor 6. Koefisien elastisitas harga permintaan menjelaskan persentase perubahan harga barang dibagi dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Perubahan harga barang dibagi dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Atau C, persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi tingkat harga. Atau D, persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang. E, penurunan jumlah barang yang diminta sebagai akibat kenaikan harga. Kalian jawab yang tadi, jawab yang mana? Guys, gengs. Apa? D. D. Iya, jawabannya adalah yang D. Yang D itu persentase perubahan jumlah barang dibagi yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang. Jadi kan yang namanya koefisien tuh angkanya gitu berapa kan? Angka elastisitasnya berapa? Sebelumnya di sini kita harus tahu dulu elastisitas itu apa sih? Elastisitas adalah rasio yang mengukur perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya gitu. Nah, kenapa disebutnya faktor? Karena kan tadi ada yang namanya elastisitas pendapatan, ada elastisitas silang. Kalau pendapatan kan berarti pendapatan dengan jumlah barang yang diminta. Kalau elastisitas silang, harga barang X dengan jumlah barang Y. Nah, makanya beda-beda kan. Terus ada juga satu lagi yang namanya elastisitas harga. Kalau elastisitas harga berarti hubungan antara harga barang X dengan jumlah barang yang diminta barang X itu gitu. Jadi ada 3. Terus pengertian elastisitas harga permintaan nih, tadi kan mengenai harga permintaan.
Rasio yang mengukur derajat kepekaan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga gitu. Jadi kepekaan jumlah kita itu ngelihat nih seberapa peka perubahan harga ini terhadap perubahan permintaan barang gitu. Merupakan formula untuk menghitung elastisitas harga permintaan. Nah, ini dia adalah makanya jawabannya tadi yang D. Karena didapatkannya seperti ini. Gitu. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau misalnya nggak ada, saya... Kenapa? Kirain teh mau nanya. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ya ke soal latihan nomor 7. Di sini ada nih, fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah P sama dengan 10 ditambah setengah I. P adalah harga per kilogram tepung terigu dalam ribuan rupiah. Kemudian, Q adalah jumlah tepung terigu yang ditawarkan per satuan waktu dalam kilogram. Jadi P-nya price dalam rupiah, Q-nya jumlah dalam kilogram. Apabila harga per kilogram terigu adalah 15, elastisitas harga penawaran pada tingkat harga tersebut adalah A 0,33, B 0,5, C 1,0, D 2,0, atau E 3,0. Kalian jawab ya. E. Yang E dapatnya dari sini. Jadi kita cari dulu ya, diketahuinya dari soal itu apa sih? Pertama kita tahu ada fungsi penawaran tepung 10 tambah setengah Q. Kemudian ada harganya nih, harganya sama dengan 15. Ditanyakan elastisitas penawarannya atau elasticity supply. Jawab. Pertama rumus yang kita gunakan adalah rumus ini. Elastisitas penawaran sama dengan 1 dibagi P aksen atau turunan P dikali P per Q. P-nya adalah harga barang, Q-nya ada jumlah barang, P aksennya adalah yang tadinya turunan fungsi P. Nah, di sini kita kan harus tahu dulu nih, kalau ngeliat dari rumus kan rumus yang ini ya. P-nya udah ada, P-nya yang ini kan. Gitu, terus P aksennya belum ada, nah P aksen ini kita dapat dari sini. Terus Q-nya juga kita belum dapat nih, gitu. Q-nya kita nanti ngedapetin juga dari rumus yang ini. Nah, di sini P aksennya didapatkan 0,5. Ini kan nurunin ya. Gampangnya nurunin itu adalah yang ada yang kayak gininya nih. Gitu. Berarti ini kan nggak bisa diturunin ya. Yang bisa diturunin adalah ini. Cara menurunkannya adalah ini kan 0,5 Q. Pangkat 1 kan. Kalau misalnya mau diturunin, si pangkatnya ini dikurangin 1. Nah, berarti kan Q 1 min 1. Terus untuk yang angka ininya dikaliin ke sini gitu. Saya nggak ngerti matematisnya kayak gimana ya, tapi praktikalnya kayak gitu. Berarti 1 kali 0,5 didapatkanlah 0,5. 1 min 1, 0. Q pangkat 0 berarti Q-nya hilang. Berarti jadilah 0,5 gitu. Terus kita nyari Q-nya. Kita nyari Q-nya dari yang tadi masih dari fungsi yang sama. Yang P-nya kan ini 15 ya, kita udah tahu. Terus, nah 0,5 Q-nya kita balik nih. Yang kita pindah ruas, si 0,5 Q-nya ke sebelah sini, terus yang 15-nya ke sebelah sini. Ini kan sama-sama negatif. Untuk jadi positif kan, kita kalikan ke negatif, dapatnya 0,5 Q sama dengan 15 kurangi 10, dapatnya 5. Berarti Q sama dengan 10. Nah, udah dapet kan? PQ sama P aksennya udah dapet. Tinggal kita masukin aja ke formulanya. 1 dibagi setengah dikali 15 per 10. Dapat
Ini kan ibaratnya 1 dibagi 1/2 sama aja kayak 1 dikali 2/1. Berarti jadi 2 kan? Nah, 2 kali 15, 30. 30 bagi 10 dapatlah 3 gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nah, si 3 ini maknanya apa sih? Maknanya adalah ketika ada perubahan gitu ya, perubahan harga sebesar 1, maka jumlah barang yang ditawarkannya akan berubahnya itu 3 kali lipatnya gitu. Begitu ya artinya. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Misalnya nggak ada, kita lanjut ke soal 8. Kurva isokos menunjukkan kemampuan optimal bagi perusahaan A untuk mengkonsumsi barang X dan Y, B dalam menggunakan faktor produksi tenaga kerja dan modal, C untuk menghasilkan barang X dan Y, D untuk memperoleh kepuasan total, atau E untuk mendapatkan keuntungan. Kalian jawabnya yang yang mana, guys? Jawabannya adalah yang B dalam menggunakan faktor produksi tenaga kerja dan modal. Jadi si kurva ini kan udah ada yang namanya cos gitu. Kurva isokos ini temennya adalah isokwan. Nah, si isokwan sama isokos itu adalah, ini kan kata kuncinya udah ada perusahaan ya. Berarti otomatis bukan konsumsi dong, tapi produksi gitu. Berarti yang nomor A udah bisa dicoret. Gitu. Untuk lebih jauhnya, pembahasannya ada di sini. Pertama, isokos adalah kurva anggaran produksi yang mencerminkan kombinasi dari dua input atau dua faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama. Jadi bagaimanapun kombinasinya, biayanya tetap segitu. Mau faktor produksi A yang lebih banyak daripada yang B, terserah. Pokoknya biayanya segitu. Gitu, itu isokos. Misalnya untuk produksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak X dan mesin sebanyak Y memiliki biaya yang sama bila menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak X plus 2 dan mesin sebanyak Y plus 2. Di samping adalah gambaran kurva isokos. Kalau misalnya ngelihat di sini ya, ini kan dari I1 ke I2 ke I3 itu ada penambahan ya. Penambahan tenaga kerja maupun penambahan modal. Kalau misalnya ngelihat dari sini, kita bisa tahu bahwa si perusahaan itu sumber daya modal atau uangnya itu bertambah anggarannya tuh gitu. Makanya modalnya naik, tenaga kerjanya ikut naik gitu. Beda ceritanya kalau misalnya anggarannya dikurangi dan segala macamnya. Tapi ini sih gambaran isokos itu. Pokoknya bagaimanapun kombinasinya, biayanya sama gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pada gambar di samping, terlihat pada 3 kurva isokos, yaitu I1, I2, I3, perubahan kemampuan anggaran. Nah, ini yang tadi saya bilang. Karena ini kan kita bisa lihat ya, si modalnya bertambah, kemudian si tenaga kerjanya juga bertambah. Nah, ini tuh karena adanya penambahan kemampuan anggaran perusahaan gitu. Perusahaan menambah dana nih, menambah investasi sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk membeli mesin atau sebagai modal bertambah. Jadi mesinnya nambah atau mengupah tenaga kerjanya juga bertambah. Makanya pergeserannya itu seimbang ke kanan. Pokoknya kalau semakin ke kanan itu berarti modal yang mereka miliki juga semakin besar. Beda ceritanya kalau adanya perubahan harga input, nah di sini, atau penurunan anggaran gitu ya. Ini kan bisa dilihat mesinnya tetap di sini, modal tetap di sini gitu. Tapi si tenaga kerjanya bertambah. Penjelasan dari kurva ini ada di sebelah sini. Akibatnya disebabkan oleh penurunan biaya input.
perubahan kemiringan kurva isokos pada bagian tenaga kerja nih yang sebelah sini dari I1 ke I2 menunjukkan bahwa perubahan tersebut mendorong penggunaan tenaga kerja lebih banyak. Anggap saja harga tenaga kerja lebih murah sehingga jumlah tenaga kerja ditambah, begitu pula ke I3, tapi mesinnya nggak berubah gitu. Karena si perusahaannya lebih memilih untuk menambah tenaga kerja, karena kan balik lagi mereka nggak bisa nambah mesin gitu. Ada yang ingin ditanyakan dari isokos ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut ke pembahasan berikutnya. Enggak bertanya sih, cuman yang tadi Kak, jangan dulu. Yang kurva yang tadi. Yang ini. Iya. Terus kalau upahnya lebih mahal, berarti jumlah tenaga kerjanya itu akan berkurang ya Kak? Ya, kalau misalnya kita gantilah misalnya I1-nya, misalnya ya, ini coret dulu, I1-nya ada di sini nih. Terus ternyata misalnya harga mesin atau tenaga kerja itu jangan di sini. Kita gambar lagi aja. Sorry. Nah, tadi itu kalau misalnya gimana? Ini misalnya modal, ini misalnya kapital, modal, ini labor atau tenaga kerja. Awalnya kurva isokos itu ada di sini, I1. Kemudian misalnya si harga tenaga kerja itu meningkat gitu ya, misalnya sama pemerintah si upah minimum itu ditingkatkan. Nah, si perusahaan ini nggak bisa menambah anggaran untuk tenaga kerja gitu. Mau nggak mau berarti si perusahaan harus PHK kan. Nah, kalau misalnya di PHK berarti ada tenaga kerja yang hilang. Kalau misalnya hilang berarti dia akan berubah ke sini misalnya jadi I2. Dia ada penurunan gitu di sini tuh. Kayak gitu bukan? Siti, Kurnia. Iya, kayak gitu. Tinggal ngegesernya aja ke sebelah mana gitu. Nah, itu kalau misalnya yang penurunan labornya aja tuh, tenaga kerjanya aja gitu. Kalau misalnya perusahaannya lagi tidak stabil gitu ya, perekonomiannya menurun. Misalnya awalnya kurva isokosnya di sini karena ada penurunan anggaran gitu, berarti kapital untuk mesin dikurangi, untuk labor dikurangi, berarti dia akan bergeser beriringan gitu. Dua-duanya bergeser ke sebelah sini. Tergantung perubahannya yang mana gitu. Jadi nanti ngegeser yang ngikutin. Begitu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Dari isokos ini sebelum saya maju ke isokuan. Kayaknya cuma sampai situ deh Kak. Oke, kita maju ke isokuan ya, ke temannya isokos. Kalau isokos kan tadi kuncinya adalah cost-nya yang sama atau biayanya yang sama. Kalau isokuan, kuantitinya yang sama gitu. Artinya kan di sini ada kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel faktor produksi, berarti yang tadi ya modal dan tenaga kerja, untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Kuncinya yang ini. Kalau isokos tadi itu cost-nya, kalau isokuan itu ininya, kuantitinya yang sama gitu. Kemudian ini adalah contoh kurva isokuan. Bentuknya kayak indifferent curve ya, kayak gitu. Ini artinya dia ada peningkatan tuh dari dari tenaga kerja 1, tenaga kerja 2 ke tenaga kerja 3. Kemudian modalnya tapi menurun gitu, dari 1 ke 2 ke 3. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita maju ke soal 9? Ada kayaknya ya, kita lanjut aja. Sebuah perusahaan menggunakan input kapital dan tenaga kerja atau modal, kapital itu, jika penggunaan input kapital dan tenaga kerja masing-masing bertambah 5%, dan output meningkat 4%, maka fenomena ini dinamakan A. Constant return to scale, B. Decreasing return to scale,
C. Increasing return to scale. D. Economies of scale. Atau E. Diseconomies of scale. Kalian jawabnya yang B. betul, decreasing, karena udah kelihatan ya. Jadi nambah modal sama tenaga kerja, nambah anggaran sampai 5% nih. Tapi ternyata output yang kita hasilkan itu cuma nambah 4%. Artinya nggak sebanding kan sama apa yang sudah kita korbankan. Nah, itu artinya penurunan. Penurunan itu yang decreasing. Gitu. Ini tuh ada di skala pengembaliannya ada di produksi. Nah, yang pertama adalah skala hasil produksi konstan atau constant return to scale. Kondisi di mana penggandaan input yang dilakukan perusahaan akan memberikan penggandaan output yang sama. Jadi kalau misalnya faktor produksi yang ditambah 5%, nanti outputnya juga bertambah 5%, yaitu konstan. Kalau yang kedua, skala hasil yang menurun atau decreasing return to scale itu yang kayak tadi ya. Ketika inputnya ditambah 5%, tapi outputnya malah cuma nambah 4%. Kalau yang ketiga, skala hasil meningkat. Ini tuh berarti ketika input yang dikorbankannya itu misalnya menambah 5%, tapi output yang dihasilkannya malah lebih tinggi, menjadi 7% misalnya. Kalau yang skala ekonomis, fenomena menurunnya biaya produksi per unit. Jadi biaya produksi per unitnya itu turun, terus dibarengi juga dengan meningkatnya volume produksi. Jadi ketika biayanya menurun, malah volume produksinya itu meningkat. Nah, ini tuh biasanya fenomena ini tuh adanya di perusahaan-perusahaan yang udah gede gitu. Tahu kan ibaratnya gini, kalau misalnya kita nambah bahan mentah gitu ya, atau bahan bakunya, si hasilnya itu malah makin banyak gitu. Oke, izin live dulu. Oh ya, mangga habis. Selamat sholat Jumat. Yang E, skala disekonomis. Nah, ini tuh kebalikannya ya. Berarti ketidakuntungan ekonomi ketika perusahaan meningkatkan produksinya. Biasanya yang E itu dialaminya saat perusahaan yang masih kecil. Sama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nanti berarti itunya bisa dibahas ya, prosesnya. Kurva inferensi mempunyai ciri-ciri: 1. Menurun dari kiri atas ke kanan bawah, 2. Cembung ke arah titik origin, 3. Menunjukkan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen, yang 4. Tidak saling berpotongan. Jawabannya adalah yang E, 1, 2, 3, dan 4 benar. Kalau penjelasannya udah yang tadi ya, dibahas lagi aja. Ciri-cirinya ini. Ini adalah kurvanya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 1 sampai soal 10, atau 10 aja juga boleh. Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita langsung ke post-testnya aja ya. Bentar, saya copyin dulu. Belum di-copyin linknya. Untuk post-testnya, insya Allah kayaknya tadi udah dijelasin semua ini link post-testnya. Kalau bisa kerjain ya, maksudnya kalau misalnya nanti disconnect, konekin lagi aja gitu. Selamat mengerjakan. Sebelah orang.
Yang baru gabung siapa ya? Siswa bukan? Iya Kak, tadi disconnect. Itu ya, barangkali belum kena linknya, itu linknya. Sebentar ya.
8 orang sudah mengisi. Sudah mengisi semuanya yang ada di sini? Berapa orang sih? 10, 8, udah ya berarti. Nah, karena sudah mengisi semuanya, sudah saya buka dulu soalnya ya. Share. Oke. Udah kelihatan soalnya? Baca nggak? Iya Kak, udah kelihatan. Ya Kak, baca. Yang susah yang mana ya? Coba dibahas satu-satu aja ya. Masih ada waktu soalnya. Yang nomor 1, apabila suatu barang memiliki banyak substitusinya, maka permintaan terhadap barang tersebut bersifat elastis. Karena ini kan suatu barang memiliki banyak barang substitusinya. Berarti kan nanti
yang namanya kenaikan harga itu akan berpengaruh ke ke jumlah barang yang diminta, karena kan banyak substitusinya gitu. Kalau harga barang A naik, ya udahlah nggak usah beli barang A, mending beli barang B aja. Nanti kan yang barang A akan turun permintaannya, sedangkan yang B akan naik permintaannya. Gitu. Makanya dia disebut elastis. Karena banyak substitusi, terus pembeli banyak pilihan juga kan, berarti bakal banyak yang namanya perpindahan konsumen gitu. Gampang ya nomor 1. Nomor 2, garis anggaran atau budget line akan bergeser sejajar ke kiri bawah. Ke kiri bawah itu berarti ke sebelah sini ya gitu. Apabila kalian jawabnya ada yang selain ini, pendapatan konsumen menurun. Nggak ada. Jawabannya adalah pendapatan konsumen menurun. Karena kan garis anggaran itu kan kayak gini. Terus misalnya ini BL1. Kalau misalnya ke kiri bawah, sebelah sini ya berarti ada yang namanya penurunan pendapatan gitu. Terus yang ketiga, jawabannya adalah 1, 2, dan 3 benar. Kenapa enggak yang sama 4 juga? Karena kan ini ngomonginnya adalah yang terjual ya, bukan yang ditawarkan gitu, bukan yang disediakan. Yang terjual itu berarti yang emang dibeli sama si pembelinya gitu. Jadi otomatis yang nomor 4 salah. Terus kalau yang nomor 1 itu harus kita bisa ngitungnya pakai yang persentase gitu. Kalau yang penerimaan ini ya tinggal dikali aja 50.000 dikali 100.000 dikurangi 40.000 dikali 200 kg gitu. Ini kan 5 juta, terus yang keduanya jadi 8 juta, berarti perbedaannya adalah 3 juta. Koefisien elastisitas harga permintaannya itu harus dihitung, tapi kalau misalnya udah ngitung nanti udah langsung ketahuan 1 sama 3-nya. Tuh, nomor 2 masih gampang ya, nomor 3 masih gampang ya, nggak susah. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Kenaikan harga cabai sebesar 10% menyebabkan penjualan cabai turun 5%, berarti elastis kan si cabainya. Dan penjualan ikan turun sebesar 30%. Oh, ketika harga cabai naik, si penjualan ikan itu ikut turun gitu. Berarti permintaan ikan ini elastis terhadap harga cabai. Ini elastisitas silang. Berarti mereka ini adalah barang komplementer. Gitu. Susah nggak nomor 4? Enggak ya, kayaknya nggak susah. Nomor 5, kepuasan maksimum tercapai ketika ini sebenarnya agak gimana gitu ya, berpotongan. Harusnya bersinggungan. Ketika kurva interference berpotongan dengan garis anggaran. Kalau misalnya garis anggaran bergeser ke kanan atas, berarti uang yang dimiliki konsumen bertambah. Kalau permintaan sama penawaran mah, ini berarti equilibrium ya, keseimbangan pasar. Kalau interferensi bergeser ke kanan, artinya konsumsi untuk barangnya bertambah. Gitu. Konsumsinya aja, kita nggak tahu dia puas atau enggak. Kemudian tingkat substitusi marginal sama dengan rasio dari 2 barang. Substitusi marginal itu tambahan pengganti gitu. Tapi jawabannya yang A sih. Kan tadi sebelumnya udah dijelasin ya. Nomor 6, 2, dan 4 ini berbagai kombinasi mesin dan tenaga kerja atau modal ya bisa jadi yang digunakan untuk menghasilkan jumlah output yang sama, karena udah jelas isokuan gitu. Yang nomor 1 salah, kenapa? Karena menghasilkan berbagai jumlah output gitu. Nggak ada yang samanya, karena kan kuncinya adalah jumlahnya itu sama. Jadi 1 salah, 2 benar, otomatis nomor 3 juga salah gitu. Jadi 1 salah, 2 benar, 3 salah, 4 benar. Isokuan itu negatif karena yang kayak tadi ya, sama kayak indifferent curve, dia itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Makanya slope-nya negatif. Itu disebutnya slope negatif. Yang nomor 7 berkaitan dengan kurva indifference. Jawabannya adalah yang B. Keseimbangan konsumen terjadi ketika indifferent curve-nya
bersinggungan dengan kurva anggaran. Nah, di sini dia ada yang namanya kepuasan maksimum. Terus yang nomor 8, pernyataan yang benar berikut adalah jawabannya isokos bergeser sejajar jika terjadi perubahan kemampuan anggaran perusahaan. Isokos itu yang tadi loh, yang apa? Ini tuh kan kurvanya berarti kayak gini ya, yang kayak itu. Yang awalnya pertamanya di sini misalnya, terus bergeser sejajar gitu, entah ke sini gitu atau misalnya ke sini tapi sejajar, artinya ada bergeser perubahan anggaran perusahaan. Tapi tadi udah ya, kalian juga bilangnya bisa. Nomor 9 jawabannya ini kayaknya belum deh. MRTS gitu. Kalau MPS bukannya, MPS itu kecenderungan untuk menabung, ini efisiensi modal, ini kecenderungan untuk mengkonsumsi. Kalau MRS ini kecenderungan penambahan yang tadi, substitusi pengganti. Kalau ini jawabannya MRTS. Nomor 10, total produk akan maksimum pada saat MP sama dengan 0. Kalau misalnya total produknya udah lewat dari maksimum, berarti MP-nya sama dengan negatif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk 5 menit terakhir? Terlalu cepat nggak yang tadi? Tapi kayaknya nangkap ya. Udah kayaknya juga bisa dimainin 2 kali gitu, biar tahu jawabannya. Cuma nggak ada pembahasannya aja karena saya nggak ikutan yang super gitu doang. Ada yang ingin ditanyakan? Ini tadi diam teh ngerti semua gitu. Power banget, powernya teh nggak ngerti gitu. Kalau misalnya nggak ada mah berarti saya kembaliin lagi ke Teteh Walinya. Oh ya Teteh, materinya udah saya kirim. Materinya, terus Word-nya juga, Word yang pretest, Word yang post-test. Kalau yang Word yang pretest itu pembahasannya lebih lengkap daripada yang di PowerPoint. Jadi barangkali ada sama yang post-test ya, Teh? Iya, barangkali ada yang mau baca lebih banyak. Kalau yang di Word itu lebih banyak. Oh iya, baik. Untuk materinya tapi Teh belum ada di saya, cuman ada post-test sama pretestnya doang. Oh iya, ini tanda panah. Tanda panah. Sorry. Ya, nggak apa-apa, Teh. Tanda seru, sorry. Saya ini lagi ya, gagal upload kayaknya. Baik. Teteh mau tanya. Boleh, materi apa aja, sok bebas. Yang perbedaan isokos sama isokwan. Kenapa? Oh, perbedaannya. Kalau isokos itu kan namanya, iso itu sebenarnya sama artinya. Cara membedakannya adalah kalau isokos itu lihat dari namanya kos. Kos itu kan artinya biaya. Berarti dari penggunaan 2 kombinasi faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang tapi dengan biaya yang sama. Itu. Jadi intinya kalau isokos itu biaya yang sama. Kalau isokwan itu kuantitinya yang sama atau jumlah barang yang dihasilkannya sama. Gimana pun kombinasi faktor produksinya. Kuncinya di kos sama di kuan. Kalau kos biaya, kalau kuan itu kuantiti. Oh ya. Ayo asa. Begitu Desti, apakah dipahami atau tidak? Atau belum? Iya ya Teh. Jadi bedanya antara biaya sama kuantitinya. Iya, kosnya sama kuannya. Gampangnya sih gitu ngeliatnya. Ada lagi, gimana materi ekonomi dari pertama sampai terakhir yang paling susah yang mana? Yang hitung-hitungan. Pusing. Yang itu banyak ya, Pras. Apa yang mana yang hitungnya? Yang udah hitung apa? Pendapatan nasional ya. Terus, nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada mah ditutup aja deh sama barangkali ada yang ingin disampaikan dari tetehnya.
Baik Teh, terima kasih banyak Teh. Oh iya, teman-teman udah ngerti kan? Ayo, gimana nih suaranya? Ini asal nggak ada, berasa ini apa sih namanya di kuburan gimana gitu. Udah ngerti, Mbak? Ya udah ngerti, alhamdulillah kalau misalkan udah ngerti, bersyukur banget saya Mas. Udah apa namanya jadi teman-teman Teh ngerti gitu ya. Ya kalau gitu, terima kasih banyak Kak Indah buat pelajaran hari ini. Baik teman-teman, karena waktunya juga udah menunjukkan pukul 11.29, masih ada 1 menit lagi sih sebenarnya Kak. Mau diisi apa Kak? Mangga? Semoga ya materi yang tadi disampaikan itu memang beneran nyerap ya gitu, dan kalau bisa bertahan lama minimal sampai UTBK. Amin. Semoga segala pengorbanan yang sudah dikeluarkan sampai sekarang itu terbalaskan gitu. Terbalaskannya nanti kalian masuk PTN dan di sana kalian kuliah dengan benar ya, karena gak sampai berhenti di situ gitu. Ya, betul sekali. Kuliahnya kudu benar. Betul. Amin. Terima kasih Teh. Sama-sama. Oke, kalau gitu teman-teman, karena pembelajaran dari Kak Indah juga sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran sesi kedua ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima oleh teman-teman. Amin. Kak Indah, nanti untuk pretest dan posttestnya nilainya saya boleh minta atau sudah ada ya Kak Indah di sini? Saya tuh bingung. Kalau pakai Gform kan tinggal kayak kopas gitu ya dari spreadsheet-nya. Saya tuh pakai Quizizz dan Quizizz. yang mana nama-namanya tuh nggak ngerti. Ya. Kalau yang guru-guru sebelumnya tuh kayak yang di screenshot gitu loh Kak Indah. Oh, di screenshot ya udah saya screenshot aja ya. Tapi semuanya nggak apa-apa sekalian. Nggak apa-apa, nanti saya yang pilah-pilah aja kalau kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Indah. Sama-sama, saya screenshot sekarang deh. Baik. Jadi di screenshot ya. Ya kalau guru yang lain kan ada yang pakai Quizizz juga ya kayak. Jadi di screenshot sama beliaunya kayak gitu. Oke, karena ini semua kelas, jadi saya screenshot semua. Oke, udah teh. Udah mungkin ya, udah lebih dari 1 menit. Baik, Kak Indah. Terima kasih banyak, Kak Indah. Sama-sama, jangan lupa belajar terus. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam. Teman-teman, karena pembelajarannya sudah selesai, Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Sampai berjumpa di sesi berikutnya jam 1. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.